Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami di sini sedang berada di SMA Kalam Kudus, Jakarta Barat. Di sini kami akan melakukan observasi mengenai pengaruh guru dan metode pengajarannya dalam membangun suasana kelas dan motivasi belajar siswa di SMA Kalam Kudus, Jakarta Barat ini. Tibalah kami di SMA Kalam Kudus yang berada di Jalan Angsana Utama 2, Blok F2 nomor 1 Duri Kosambi, Kota Jakarta Barat. Observasi kali ini kita akan menekankan pada pengaruh guru dan metode pengajarannya terhadap respon dan motivasi para murid. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengikuti bagian dari kelas 11 dengan mata pelajaran Bahasa Mandarin. Tantangan pelajaran kali ini seringkali muncul dari kurangnya keaktifan siswa dan suasana kelas yang kurang kondusif. Tetapi, pada pembelajaran kali ini, kami mendapati suasana kelas yang berjalan sangat aktif, interaktif, dan bersuasana asik. Walaupun begitu, atensi seluruh kelas belum sepenuhnya fokus kepada pembelajaran, seperti pada klip berikut. Sekarang kita akan masuk ke sesi interview. Nama saya Judi Paulus. Saya guru Mandarin di SMA Kristen Kalam Kudus ini, juga ngajar di SMP-nya. Saya di Kalam Kudus ini sudah 2 tahunan. Sebelumnya saya bukan di sekolah tapi di tempat kursus. Kalau di sekolah pertama-tama memang agak kaget ya, karena saya berharap sudah ada basic gitu. Memang kadang-kadang mereka tuh sama sekali nggak ada basic. Tapi ya pelan-pelan, lama-lama mereka mulai ada ketertarikan. Karena kerjasama Indonesia dan kerjasama China makin lama makin baik. Jadi kita seperti jembatan ya. Jembatan menjembatani budaya Indonesia dan budaya Mandarin. Tantangan pasti ada ya, tiap siswa berbeda, tapi saya selalu melihatnya mereka tuh masing-masing tuh punya talenta masing-masing gitu. Mungkin memang ada beberapa khusus bisa di bahasa, kan mungkin belajar bahasanya lebih cepat. Tapi sih so far saya ketemu di sini anak-anaknya sih luar biasa ya, mulai dari yang pertama nggak interested, tapi lama-lama perkenalan, lama-lama kenal, lama-lama mereka suka gitu. Nol itu ada. Saya seringkali di kelas itu bukan hanya ngajar bahasanya, tetapi ngajarin ini loh perkembangannya China tuh sampai gini. Yang mulai dari nol, lewati cultural revolution gitu ya. Kita jadi bisa secara nggak langsung gitu, kita Indonesia juga bisa belajar dari China. Kalau saya sih lebih lihat dari sisi ekonomi ya, karena sekarang China itu nomor 2 ekonomi sedunia kan. Saya tiap kali saya tanya anak-anak saya, kamu belajar bahasa ini tuh tujuannya untuk apa? Kalau begitu pamernya turun, apakah belajar bahasanya juga turun? Keuangan biasanya people pasti interested. Jadi sih lebih condong ke sana. Cuma untuk kurikulum di Indonesia itu sementara waktu ada TKA bahasa Mandarin itu hanya sampai HSK 1. Pasti kesulitan itu wajar, karena kalau kita cek di Google, bahasa tersulit di dunia nomor 1 ya bahasa Mandarin. Karena susah, jadi ada reward. Saya percaya gitu, kalau yang easy come, easy go. Tapi kalau susah didapatkan, kamu pasti susah melepaskannya. Terbukti kalau kamu cek di Jobstreet, di mana kalau punya skill Mandarin, ya gajinya pasti langsung double digit. Jadi sih saya berharap Mandarin itu benar-benar bisa diterapkan di dalam kurikulum Indonesia. Karena selain English is very common. Menurut saya sekarang agak common ya. Tapi kalau Mandarin, there is an added value, ada nilai tambahnya gitu. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo sudah bilang ya, bahasa Inggris dan Mandarin mau diterapkan dari SD. Mudah-mudahan itu terlaksana.
Saya berharap dengan sekarang kan benar-benar welcome ya, kerjasama Indonesia dan kerjasama China makin lama makin erat. Anak-anak saya ada beberapa sudah dapat beasiswa ke China, dan di China salah satu murid kami di sini namanya Jessica itu jadi brand ambassador. Wow. Jadi saya berharap akan lebih banyak lagi murid-murid yang dapat beasiswa bisa ke China. Sekarang bahkan China itu berusaha membuka sebanyak-banyaknya peluang, terutama untuk Indonesia, ya. Itu ada pilihan yang baik gitu. Jadi kita yang non Chinese juga tahu, oh ternyata begini. Sekarang, kita akan masuk ke sesi interview para murid dan melihat bagaimana sih respon mereka terhadap pembelajaran tadi. Ya, nama saya Yosafat Prasetya Kumian Bancin, biasa dipanggil Yosafat. Saya dari kelas 11-2. Paling suka itu ada dua, yaitu geografi dan juga sosiologi. Nama aku Jessica, aku umur 16 tahun, kelas aku kelas 11. Terus aku pelajaran kesukaan aku sosiologi sama bahasa Mandarin. Nama saya Carlos Paulo Seasa, pelajaran kelas 11, pelajaran favorit sosiologi, geografi, sama seni musik. Saya Abraham, umur 17, kelas 11, terus pelajaran favorit mungkin sejarah sama geografi. Karena di kelas kami Mandarin itu cuma ketemu 1 minggu sekali, sedangkan kalau saya les itu ketemunya itu 2 minggu sekali. Dan kalau bisa saya bilang itu sih lebih impact kayaknya tuh bagian lesnya ini itu bisa lebih fokus daripada mata pelajarannya, jadi cuma bener Mandarin doang. Sedangkan kalau di sekolah itu kayak fokusnya pecah-pecah gitu. Kalau misalnya pelajaran yang aku favoritin, aku pasti lebih aktif atau enggak lebih bawel, suka ketawa-ketawa karena gurunya asik juga. Terus kalau misalnya aku kurang suka sama pelajarannya, biasa aku diem, nyimak atau enggak aku mencatat aja. Palingan perbedaannya paling di pasat belajarnya aja sih. Minatnya nggak seminat kalau di pelajaran favorit aja. Coba mengerti iya, tapi nggak gampangnya gitu. Ya ini sih biasanya sih tergantung gurunya. Kalau gurunya malas-malasan, jadi saya juga malas-malasan. Ya, lumayan paham saya. Cara ngajar Lausan itu yang saya suka itu dia itu nggak terlalu strict dalam kayak tugas atau latihan. Apalagi kan soal bahasa asing gitu, bukan bahasa Indonesia. Dan saya itu suka sama Lausan ini karena belajarnya itu tidak di pressure banget. Kalau misalnya ada speaking test gini, aku kan nggak terlalu fasih bahasa Mandarin. Biasanya dia tuh kayak suka kasih tahu cara bacanya gimana, cara baca nadanya gimana, penulisannya gimana, dia gimana. Kalau dengan metode kayak tadi sih fun-fun aja ya, dan dapat dimengerti juga kan. Apalagi kan kayak gak semua orang tuh kayak ada minat Mandarin atau yang suka, dan mungkin ada juga yang kayak baru ngerti gitu loh. Kan ada kalau kayak anak-anak yang baru ke Kalam Kudus, mereka baru ketemu Mandarin kan. Beda kalau kayak alumni dari SD kita udah dapat Mandarin gitu. Jadi dengan metode kayak tadi sih fun dan dapat dimengerti juga sih. Kalau bahasa Mandarin aku nyaman banget karena pertama tuh Lausannya baik. Walaupun awalnya tuh agak galak, cuman tuh dia tuh kadang orangnya baik kalau misalnya di luar kelas. Seru sih kalau kayak gitu tadi, interaktif, murid sama gurunya interaktif, jadi nggak ngantuk, jadi ya aman lah, enak gitu, enak buat diikuti. Nah, kalau bisa ada saran sih bisa dikasih kayak latihan soal gitu sih biar nggak lupa terus. Daily homework gitu latihan soal. Mungkin kalau dari aku kelasnya mungkin sekali-sekali ada jadiin ice breakingnya, biar kalau misalnya ngantuk nih tiba-tiba, terus kalau jadiin ice breaking kan jadi istilahnya lebih seru lah
jadi nggak ngantuk. Biar lebih fokus lagi anak-anaknya, mungkin kayak lebih diperhatiin keadaan kelas aja sih. Kalau misalnya yang tidur misalnya dibangunin. Oke, Madun tadi sih lebih interaktif aja. Jadi kan kalau interaktif misalnya kalau kita udah saling tanya bertanya kan mungkin juga ada yang bingung. Nah itu gunanya saling interaktif itu ya kita saling nanya aja kurangnya di mana. Jadi kita saling membutuhkan yang lain aja sih. Terus kalau ada interaktif tuh terus PPT jadi lebih enak. Cukup sih itu saja. Udah oke alasannya. Udah oke. Tapi kalau misalnya ada kurang mungkin ya kayak buat latihan soal gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya ada kayak kuis atau ulangan mendadak kita nggak kaget. Kesannya aku paling senang sama pelajarannya Lausha, karena Lausha orangnya baik, seru, terus kayak udah kayak keluarga sendiri lah istilahnya, deket juga. Terus kalau pesan aku mungkin lebih sering dijajanin aja deh. Kalau kelas tadi sih fun dan interaktif pasti ada. Kalau kesan-kesannya atau tambahan nggak ada sih, karena emang enak aja kalau sama Lausha tuh kayak mengalir aja udah. Ya tadi kelasnya oke, udah fun, udah seru lah. Terus kalau kesannya sih nggak ada, memang proses seperti itu ya oke.